Si Mia tanpa menengok sama sekali yang dikiranya itu Nia, padahal sosok astral, tanpa ada jawaban sepatah kata pun dari sosok tersebut. Persis mirip seperti Mia yang menghadap cermin di kamarnya dengan tatapan kosong. Dilihat juga, dia melihat kembali SMS dari si Mia, melihat sosok yang tadi di situ. Mia bukan. Si Mia menuliskan SMS, tapi sosok itu ada di sana. Agnes gak menyadari bahwa si Mia telah mengirim SMS kepada Agnes memberitahukan bahwa dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali bersama saya Jampang. Dan saya doakan pada kalian diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, dan dimudahkan dari segala urusannya. Malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber yang dimana telah mengirimkan ceritanya ke saya dan minta dibawakan. Untuk malam ini saya akan membawakan cerita dari subscriber. Insya Allah saya akan bawakan malam ini sebaik mungkin. Berawal gini ceritanya, subscriber mengirimkan kisah cerita seorang mahasiswi yang menggunakan susuk di wajahnya. Mahasiswi ini berasal dari kota Sumedang. Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Dan dia punya sahabat, teman kosan namanya Mia. Nah, di manakah horornya? Dan apakah yang menjadi satu permasalahan yang dialami? Oke, sebelumnya saya akan urai tentang permasalahan pantangan susuk yang digunakan oleh si Agnes. Ya, ini nama samaran semua. Si Agnes ini memiliki guru spiritual di kotanya, yaitu di Sumedang. Guru spiritualnya bernama Pak Soleh. Agnes diberi susuk, dipasang susuk karena permintaannya Agnes. Dan diberikanlah satu keterangan tentang pantangan ataupun hal-hal yang harus dihindari, yaitu berjudi, terus minuman-minuman alkoholik, serta berzina. Ini ada salah satu dari larangan tersebut ataupun pantangan itu. Agnes lupa sempat dilakukannya sehingga meneror dia. Oke, buat sobat melihat malam dimanapun Anda berada, baiklah saya akan kisahkan selengkapnya dari cerita subscriber yang mengirimkan ke saya untuk diceritakan. Berawal, Agnes waktu itu seorang mahasiswi yang baru masuk ke salah satu perguruan swasta di Bandung. Dia jumpa dengan temannya yang kebetulan satu jurusan atau satu kampus sama dia, ya. Saya sebut saja itu namanya si Mia. Karena ya tahu sendirilah orang kos-kosan ataupun bagaimana caranya kehidupan di kota besar untuk mengirit. Karena kehidupan keluarganya pun dari Agnes ini keluarga yang sederhana, tidak begitu kaya, tidak begitu miskin. Yang jelas cukup untuk menopang kehidupannya, untuk pendidikan juga, ya. Akhirnya waktu itu si Agnes ngobrol dengan si Mia, temannya itu, untuk mencari kos-kosan.
Singkat cerita, setelah keliling-keliling dan dapat informasi kesana kemari, didapatilah satu kos-kosan yang cukup besar. Satu kamar bisa ditiduri oleh 2 orang karena di situ bisa dipakai 2 single bed, Agnes sama si Nia. Dan ruangan itu masih luas, bisa menyimpan pakaian kayak macam lemari itu untuk pakaian-pakaian dan rak yang lain-lainnya, untuk kaca rias juga. Dan ruangan di depan juga ada ruang tamu. Ya, seberanda tersebut kecil lah, nggak begitu besar. Yang namanya juga kos-kosan ya. Di belakang ada kamar mandi serta dapur, yang dimana dia barangkali untuk masak untuk apa. Berawal waktu itu didapatilah kesepakatan bahwa pembayaran per bulan kos-kosan itu patungan antara Agnes dan Mia. Kesepakatan 2 orang tersebut, ACC akhirnya barang-barang pun dipindahkan ke tempat kos-kosan. Lumayan cukup melelahkan, namanya peralihan pembenahan kamar. Akhirnya cukup capek juga 2 orang ini, si Agnes dengan si Mia ya maaf. Akhirnya dia merebahan diri, kecapean. Hari pertama Agnes menempati tempat kos-kosan bersama Nia, teman sekamarnya dia dan teman satu kampus serta teman satu kuliahan dia di satu jurusan. Berawal waktu itu, keesokan harinya nih, Nia agak kebingungan ngelihat Agnes kok banyak cowok-cowok ya yang sering melihat Agnes, sering menggoda. Padahal kalau dilihat secara fisik, Nia ini lebih cantik daripada Agnes. Tapi kok daya tariknya si cowok itu banyaknya ke Agnes. Nia sendiri sempat ada rasa cemburu di hati. Namun karena teman dekat ya, apalagi teman satu kamar, kos-kosan dan satu kampus, satu jurusan nama dia cuek aja dah. Hal itu dianggap ya biasalah, yang namanya anak remaja yang baru akhir istilahnya meningkat kedewasaan, di mana pola pikir di situ ditempa untuk bermandiri dan untuk menyiapkan untuk masa depannya, untuk menuntut ilmu. Yang ada pikiran mereka, bagaimana saya jangan sampai mengecewakan kedua orang tuanya. Singkat cerita, perjalanan perkuliahan tak terasa dilalui oleh Agnes dan Nia itu kurang lebih 2 bulan lamanya. Si Nia pun agak, karena dia seneng namanya ini ya kegiatan yang ada di kampus, karena dia senang organisasi. Mia ini masuk anggota Badan Eksklusif Mahasiswa atau BEM. Hanya kalau Agnes tidak suka tentang organisasi, kurang menyukainya. Dan akhirnya antara si Agnes dengan si Mia itu tidak selalu bisa bersama, karena Mia banyak kegiatan-kegiatan di kampusnya selain istilahnya mata kuliah, dan tidak bisa pulang bareng. Berawal waktu itu banyak si cowok-cowok tuh mendatangin Agnes, menggoda, mau kenalan segala macam, ngajak makan, apalah itulah. Ini yang namanya remaja ya. Walaupun dia udah mahasiswa, masih tetap remaja. Belum istilahnya tuh berpikir panjang bagaimana dia ingin menikmati suasana remajanya ini diisi dengan hal-hal yang baik. Satu demi satu namanya cowok ataupun mahasiswa di sana itu terpesona akan daya tarik yang dimiliki oleh si Agnes. Sampai-sampai ada salah satu mahasiswa yang dikategorikan bahwa dia di situ mahasiswa yang paling ganteng. Ya famous lah, boleh dikatain. Ya borju juga sih orangnya. Udah ganteng, tinggi, face boy lah, idola lah.
sampai dia penasaran tentang cerita teman-temannya ataupun berita kecantikan Agnes yang membuat teman-teman kuliahnya ini sering jadi pembicaraan nama Agnes ini. Mahasiswa tersebut namanya Iksan. Saya samarkan di sini namanya Iksan. Pada awalnya si Iksan mendatangi Agnes pada saat jam istirahat, pas ada di kantin. Saking penasarannya Iksan mau melihat seperti apa sih sosok Agnes yang dilulukan oleh mahasiswa, sampai terjadinya perebutan, omongan-omongan sampai jadi perkelahian masalah sepele tentang Agnes. Akhirnya si Iksan ini mendatangi Agnes mencari mana sih orangnya, saya mau tahu kayak apa. Kebetulan Iksan ini beda jurusan dengan Agnes. Waktu itu jumpa, oh ini nampaknya itu San, namanya San. Salah satu teman Iksan menunjuk kepada Iksan, ngasih memberitahu bahwa itu yang di sudut itulah namanya Agnes, mahasiswi yang dilulukan. Itu orangnya San. Lu udah jangan nunjuk-nunjuk, malu guanya. Sempat Iksan berkata kepada temannya Iksan itu ada namanya Dodi. Ya udah, lu tinggal di sini aja dah, biar gue datang sendiri sana. Akhirnya Iksan memberanikan diri mendatangi Agnes, menyapa Agnes. Hei teman, boleh saya duduk di sini? Apa kamu lagi nunggu teman? Oh enggak, sendiri, jawab Agnes ke si Iksan. Akhirnya kursi ditarik oleh Iksan dan Iksan duduk bersama di situ. Ngobrol demi ngobrol dan berkenalan lah terjadi di situ. Yang anehnya, si Agnes tertarik sama si Iksan. Biasanya dia dengan cowok tuh cuek, tapi ini hal aneh. Entah daya tarik apa si Iksan ini, walaupun dia dikatakan dia adalah idola mahasiswi, ganteng, tinggi besar, ya layaknya bintang film lah, idola-idola perempuan. Dengan tutur kata yang baik, sempat terpesona akan kepribadian seorang Iksan. Sampai Agnes makan waktu itu bakso sampai keselak, dicandain dikit dia mau tertawa. Kalau si Iksan nih, si Agnes nih, sampai keselak dia. Nah saat itulah mulai PDKT bener-bener terasa oleh si Iksan. Nih cewek kayaknya bisa nih gua sukain, mudah-mudahan kena nih sama gue, pikir Iksan. Permasalahannya Agnes ini menjadikan satu topik pembicaraan para mahasiswa. Kalau saya dapetin, mereka keok semua, gak ada apa-apanya. Gue yang terpilih, pikir Iksan dalam hati. Akhirnya PDKT, dan Iksan pun karena Agnes terkeselak begitu, sempat dia mengeluarkan makanan yang ada dalam mulutnya sampai ada tersisa di sisi tepi sudut bibir. Akhirnya Iksan ngambil tisu dan membersihkannya. Sorry ya, kata Iksan sembari membersihkan kotoran atau sisa makanan yang keluar dari mulut itu, sempat menempel di itu. Sobat Agnes pun menangan tangan si Iksan nih, ditepis juga. Namun Iksan tetap membersihkannya. Dan akhirnya, terima kasih Mas Iksan. Agnes mengucapkan kata terima kasih atas tindakan Iksan yang telah membantu membersihkan kotoran yang ada di sudut bibir si Agnes. Obrolan demi obrolan, sobat Iksan menawarkan untuk mengajak pulang bareng. Dengan bujuk rayunya Iksan, karena dia jago lah ya, apalagi dia ganteng, biasa kehidupan borju kayak gitu. Hanya Iksan sendiri punya adab, punya etika, walaupun dia orang borju. Tidak semua orang borju tidak memiliki adab, banyak yang memiliki adab. Akhirnya Iksan mengajak Agnes pakai roda 2
Berangkatlah dari kampus tuh menuju kos-kosannya si Agnes. Awal pertama kali Iksan mengantar Agnes. Sempat sebelum berangkat tuh Agnes menanyakan kepada sahabatnya ini, si Mia. Mia, kita pulang bareng gimana? Nes, saya kayaknya nggak bisa, kegiatan BEM ada nih. Jadi sempat saya nggak bisa pulang bareng nih. Pikir Agnes, kebetulan nih Nia nggak sempet pulang bareng karena dia ada kegiatan. Kebetulan Iksan menawarkan jasanya untuk mengantar ke tempat kos-kosannya dia. Akhirnya terjadilah si Agnes nih diantar oleh Iksan. Pada saat di perjalanan, si Iksan membeli sebuah makanan kecil ringan dan cemilan-cemilan untuk di tempat kos-kosannya Agnes. Sampailah, singkat cerita, sampai di tempat kos-kosan. Bercanda ria semakin dekatnya si Agnes dan Iksan. Hari pertama Iksan datang ke kos-kosannya Agnes. Karena malam udah berlalu, akhirnya Iksan pamitan pulang. Si Agnes pun dengan sepulangnya Iksan, dia ngebayangin betapa bahagianya saya memiliki seorang kekasih yang dikategorikan bahwa dia adalah bintang di kampus tersebut. Padahal cewek-cewek cantik banyak. Pikirnya Agnes, kalau gue yang dapetin dia, berarti saya yang paling tercantik di kampus. Ya wajar sobat, yang namanya para remaja pada saat itu egonya masih tinggi, ngerasa dirinya paling hebat, ngerasa dirinya wah gimana paling dan paling gitu ya. Keesokan harinya Agnes bersama Nia berangkat kuliah. Hari itu pun sempat pada saat istirahat, pada saat di kantin, ngobrol juga si Iksan sama Agnes dan mengenalkan pada Nia, sahabatnya. Nia, kenalin Nia, Mas Iksan. Siapa Nes? Curiga nih, ganteng banget Nes. Sempat bisik-bisik si Mia kepada si Agnes. Sampai Agnes bilang ke Mia, lu suka? Enggak lah, jadi dia suka nyaman lu. Gimana pun juga ya daya tariknya berbeda lah. Saya juga istilahnya ngerasain dari perilakunya dia terhadap saya berbeda dengan terhadap kamu Nes. Kayaknya dia sure banget kepada kamu. Oh gitu ya. Sempat Agnes bisik-bisik juga ke Nia. Si Iksan agak kebingungan nih, apain orang dua tinggal ngomong terang-terangan aja. Agak kebingungan Iksan. Cuman walaupun seperti apa terdengar juga oleh Iksan, walaupun semilir-semilir, Iksan nggak merubah apapun dari sikap yang ada terhadap dua cewek ini. Dia santai. Akhirnya dia meninggalkan si Agnes pamitan karena dia ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, yaitu kegiatan di BEM. Hari kedua itu Iksan mengajak juga ke Agnes untuk diantar pulang. Dan Agnes pun ngerasa senang diantar Iksan karena ngerasa ada yang nemenin, gak pulang sendiri, dan tampaknya gratis juga nih ongkos. Begitupun pada saat dia berangkat dari kampus menuju ke kos-kosan, seperti biasanya Iksan membeli cemilan-cemilan. Sore hari obrolan dimulai, tak terasa canda riang. Sempat tak terasa waktu itu tuh tanpa sengaja, karena saking deketnya candaan itu dan istilahnya berbenturan lah, dari bibir si Iksan tuh menempel ke pipinya Agnes. Berawal dari situ Agnes ada rasa syur di hati ini berdebar, gak karu-karuan, karena tersentuh oleh bibirnya mahasiswa yang dikata namanya Iksan ini. Udah ganteng, baik hati, kaya juga, gak sombong,
Baru pertama kali ini saya dicium teman sekolah atau teman kuliahnya dia di mahasiswa ini. Dan akhirnya Agnes tersipu diam, tanpa basa-basi lagi. Akhirnya si Iksan nih mencumbu si Agnes. Sampai terjadilah hal-hal yang di luar daripada dugaan-dugaan. Ya, hubungan intim ya, layaknya kayak suami istri. Pada saat itu Agnes setelah usai cumbuan itu, Agnes teringat akan apa yang dikatakan oleh guru spiritualnya, pantangan-pantangan yang harus dihindari. Karena Agnes merasa bersalah telah melakukan pelanggaran dari pantangan yang diberi oleh gurunya itu. Ada rasa penyesalan di hati, ada kebahagiaan tersendiri, bercampur aduk di situ. Karena sudah malam berlalu, terlalu larut, si Iksan pun akhirnya pamitan untuk pulang ke rumahnya. Sepulangnya Iksan, Agnes agak termenung di situ, merenungi perbuatan yang telah dilalui bersama Iksan. Ada rasa kekecewaan, ada rasa kebahagiaan tersendiri, namun bercampurlah di situ ya. Sampai pada saat itu kedua insan yang sedang dimabuk asmaran, selepas daripada melakukan perbuatan itu, sempat berbicara, tolong kamu jangan menceritakan pada siapa-siapa ya Mas Iksan. Begitu juga kamu ya Nes ya, jangan cerita pada siapa-siapa, hanya kita berdua yang tahu. Sempat masih terngiang kata-kata itu di telinga Agnes sepulangnya Iksan, sembari merenung rasa bersalahnya Agnes karena telah melanggar daripada aturan ataupun larangan. Akhirnya dia ingin melakukan sholat tobat agar menutupi daripada perbuatannya dia, ataupun jangan sampai melakukan kembali, ingin melakukan pertobatan. Pada saat itu Agnes mengambil air wudhu. Pada saat Agnes mengambil air wudhu, tanpa disadarinya oleh Agnes melihat, karena itu di kamar mandi ada sebuah kaca cermin, karena pintu kan dibuka kamar mandi itu. Di cermin itu Agnes melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu. Agnes terkesima di situ sampai merinding dia, sampai bulu kuduknya itu, siapakah gerangan dan mau apa. Selepas daripada Agnes berwudu, namun Agnes tanpa menghiraukannya, walaupun ada rasa ketakutan karena sosok munculnya mendadak dan tiba-tiba. Setahu Agnes tidak ada siapa-siapa, kok ada sosok yang muncul di situ. Dalam hati kecil Agnes bertanya siapa dia. Namun karena ngerasa tekad bulatnya Agnes ingin melakukan sholat pertobatan, akhirnya tanpa dihiraukan dan berlalu Agnes melakukan sholat tobat. Terus akhirnya sampai selesai dan berdoa serta menangis meminta ampunan nama Allah atas apa yang telah dilakukan oleh si Agnes. Tak lama kemudian Nia datang, dan akhirnya Agnes sama Nia melakukan tidur karena malam udah berlalu. Tidur masing-masing. Hari pertama kali selepas Agnes melakukan perbuatan zina, Agnes dikunjungi atau didatangin oleh sosok astral yang Agnes tidak kenal. Mukanya pucat sekali tanpa ada darah, tatapan matanya hampa dan diam, hanya melotot aja.
Waktu berlalu. Keesokan harinya Agnes dan Nia berangkat ke kuliah. Sebelum berangkat kuliah, waktu itu Nia ada kegiatan yang betul-betul harus diutamakan. Karena Nia lupa memfotokopi, akhirnya Nia meminta ke Agnes mau berangkat duluan, pamitan ke Agnes. Karena si Agnes belum mandi, ya sudah kamu aja duluan, biar nanti saya nyusul. Gak apa-apa Nes, gak apa-apa ya. Ini nih masalahnya bukan apa-apa, saya belum fotokopi Nes. Ya sudah, kamu berangkat aja dulu, saya mau mandi. Nah pada saat Agnes mandi, itu pintu kamar mandi ada yang mengetuk-ketuk. Pikirnya Agnes, mungkin si Nia. Ngapain si Nia? Balik lagi lo, emang ada perlu apa? Tanpa ada jawaban sepatah kata pun dari sosok tersebut atau si Nia. Agnes agak kebingungan. Nia datang lagi mau nyari apa, dan ketok-ketok gak ngejawab setelah diomong oleh Agnes. Disudahilah yang mandi tersebut, dibukalah pintu tersebut, pintu kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa. Agnes mulai agak rasa ketakutan. Dipercepatlah dia berpakaian dan berangkat kuliah. Dia melihat ke kanan kemari, tidak ada siapa-siapa. Siapa yang mengetuk pintu? Sampai masih memikirkan si Agnes pada saat berangkat kuliah itu. Dia pakai angkot. Di perjalanan tersebut Agnes masih terbayang dan masih menanyakan dalam dirinya, siapa yang mengetuk pintu kamar mandi? Dan kemarin itu siapa yang berdiri di depan pintu kamar mandi? Sosok yang saya tidak kenal. Agnes ngerasa menyadari diri atas kesalahannya karena telah melanggar larangan. Apakah dampaknya ini saya diteror karena saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh pantangan tersebut, melakukan. Akhirnya Agnes sampai juga ke kampus dan buru-buru mencari Nia. Ingin menanyakan kepada Nia. Kebetulan waktu itu Nia tidak ada. Akhirnya jam kuliah dimulai. Karena duduknya Nia dengan Agnes itu bersebelahan, sempat Agnes menanyakan pada Nia, ya, lu tadi berangkat langsung ke kampus? Iya. Nggak pulang lagi? Enggak. Emang ada apa Nes? Enggak. Si Nia pun agak keheranan pertanyaan Agnes, seakan-akan bahwa Nia pulang lagi. Ada apa ini? Nia pun masih memikirkan ada sesuatu hal yang aneh nih dari pertanyaan Agnes. Sampailah pada waktu istirahat, Agnes biasa ke kantin bersama Nia untuk beli makanan yang kesukaannya dia, yaitu bakso. Dia makan di sana, di salah satu kantin kampus. Tak lama kemudian Iksan menghampiri. Seperti biasa rutinitas mereka jumpa pada saat istirahat di kantin. Ngobrol kesana kemari. Agnes tidak berani menceritakan kejadian yang ada, yang dialami oleh dia kepada Iksan. Begitu kepada Mia. Hanya dia simpan diam. Simpan oleh dirinya sendiri. Kekhawatiran pikirannya Agnes kalau menceritakan pada Mia. Mia ketakutan juga. Berabe nantinya ini. Mulailah rasa ketakutan itu menghantui, bertambah kuat kepada si Agnes. Karena tidak ada kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa, akhirnya si Agnes pulang bersama Nia. Waktu terus berlalu dan hubungan intim antara Agnes dengan Iksan sering terjadi.
apabila si Nia ada kegiatan-kegiatan di kampusnya, khususnya yaitu pada saat ada kegiatan badan eksekutif mahasiswa. Jam ini ya, pokoknya setiap hari-hari ini aja nih, tolong kamu antar saya, karena Nia ada kegiatan. Dan kalau Nia nggak ada kegiatan, saya mohon maaf, bukan saya tidak mau diantar sama kamu, dan bukan saya menganggap kamu tuh kayak macam umumnya ojek online, enggak, sama sekali nggak ada. Jangan punya pikiran yang negatif pada saya. Saya paham, Nes, tapi tetap saya kok sayang sama kamu gimana pun juga, Nes. Ya begitupun saya sangat sayang sama kamu. Saking cintanya Agnes, apapun yang si Iksan minta untuk melakukan perbuatan itu selalu diulang dan diulang terus. Sampai 2 bulan berlalu. Saat itu kejadian yang aneh yang dirasakan oleh Agnes pun terjadi lagi. Pada saat Agnes seneng-seneng nih dengan Mia di kamar, nyanyi-nyanyi apa segala macem, dan ingin minum karena sawara ini rasanya tenggorokan ini udah agak kering ya. Agnes mau ngambil minum. Pada saat Agnes mau ngambil air minum, karena gelas itu biasa disimpan di atas botol dari salah satu air mineral. Saat Agnes mendekati, tahu-tahu si gelas itu jatuh dengan sendirinya tanpa ada angin, tanpa ada apa. Agnes langsung terkejut. Waktu saat mau diambil, gelas menolak, langsung prak. Agnes terkejut, langsung terkesima. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ya Allah. Dia sempat menanyakan pada Agnes, ada apa, Nes? Enggak, ini gelas jatuh. Oh, tolong, Nes, itu serpian-serpian gelasnya, bling-blingnya itu yang kecil-kecil tuh disapuin, jangan sampai nanti keinjak nih, ntar gua kena lagi. Beres. Akhirnya sempat beres semua, dengan rasa agak takut juga. Akhirnya pecahan gelas tuh dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia di dapur. Dan Agnes pun mengambil salah satu gelas lagi untuk meminum, dan buru-buru dia langsung masuk ke kamar. Ada satu perubahan yang dipandang oleh Mia atas perubahan mimik wajahnya si Agnes. Kayak orang kebingungan dan ketakutan. Kenapa, Nes? Enggak, ya, biasa aja, gua haus banget. Oh, dan alasan itulah Mia tanpa menghiraukan. Hanya Mia ini masih memperhatikan mimiknya si Agnes. Agnes pun menenangkan diri supaya Mia tidak tahu apa yang terjadi, yang sebenarnya yang dia alami. Karena kekhawatiran kalau Mia tahu, waduh berabe kalau Mia pindah dan tidak mau tidur di sini, di kos-kosan yang bareng. Dia ketakutan tidur sendirian. Kalau dia istilahnya cari kos lain, biaya kosnya agak mahal. Ini karena patungan, jadi mengurangi beban kepada orang tuanya. Hal itulah yang disembunyikan oleh Agnes, pemikirannya ke arah sana. Singkat cerita, waktu itu Nia pulang ke kampungnya, yaitu di Majalengka, tanpa memberitahukan ke Agnes, karena memberitahunya mendadakan. Ada salah satu keluarganya yang sakit, sehingga Mia diminta segera pulang. Akhirnya Mia pulang tanpa sempat memberitahu Agnes. Karena kebiasaannya Mia kalau tidak muncul berarti dia banyak kegiatan di badan eksekutif mahasiswa. Pada saat istirahat itulah Agnes sendirian menunggu Mia nih. Mia nggak muncul-muncul. Seperti biasa juga di situ ada Iksan yang menghampiri dan duduk bareng bersama Agnes. Sempat menanyakan juga si Iksan, si Mia kemana, Nes?
Nggak tahu, kayaknya dia ada kegiatan. Oh gitu. Tapi kok ini bukan harinya dia. Ya mungkin ada satu yang mendadak atas kegiatan yang ada di kampus. Oh ya udah. Berarti boleh dong saya nganter kamu pulang. Ya pastinya lah Beb. Oh ya iya dah. Singkat cerita akhirnya si Agnes dan Iksan mengantar ke tempat kos-kosannya Agnes. Berangkat dari kampus, seperti biasa Iksan membeli cemilan-cemilan dan memberi kepada Agnes sekuntum bunga, rasa tanda sayangnya yang sangat mendalam kepada Agnes. Agnes pun sangat senangnya gak kira-kira rasanya kayak apa. Setibanya di tempat kos-kosan, bunga itu diciumin sama Agnes. Makasih banget ya Beb. Sembari dia lihat kesana kemari di ruangan yang ada di situ, barangkali ada orang-orang yang ngekos di lingkungan di situ. Ternyata sepi. Akhirnya Sinia mencium bibirnya si Iksan. Udah, jangan di luar, kata Iksan. Malu kelihatan orang. Gak ada siapa-siapa kok Beb. Udah ke dalam aja yuk. Akhirnya di dalam Iksan bersama nih Agnes masuk ke dalam. Seperti biasanya pintu kos-kosan ditutup dan mulailah di situ. Saat itulah terjadi kembali perbuatan yang selalu dilakukan kedua insan ini. Berulang-ulang dia lakukan. Tanpa terasa waktu berlalu, Iksan pun merasa tidak enak karena sudah malam dan pamitan mau pulang. Beb, udah malam nih. Seperti biasanya gua tinggalin lo ya. Sabar. Biasanya Mia juga boleh dikatakan ditemenin sama sahabat lo kan. Iya Beb, hati-hati di jalan ya. Sebelum meninggalkan si Agnes, si Iksan dicium oleh Agnes. Saking sayangnya, jangan tinggalin aku Beb. Gak mungkin lah yang namanya ninggalin lo. Gila kali kata si Iksan. Gue pulang dulu Beb. Ya hati-hati di jalan Beb. Berangkatlah Iksan. Sepeninggalnya Iksan, Agnes agak lelah karena kecapean. Apa yang telah dilakukan menguras tenaga. Akhirnya Agnes terlelap tidur. Agnes gak menyadari bahwa si Mia telah mengirim SMS kepada Agnes memberitahukan bahwa dia pulang mendadak dan tidak bisa menemani di kos-kosan malam itu. Pikirnya Agnes, yang ngetuk pintu paling sini ya, nggak menghiraukan karena dia udah punya kunci sendiri. Singkat cerita, waktu itu Agnes terbangun dari tidurnya. Waktu itu kurang lebih 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melihat ada sosok persis mirip seperti Mia yang menghadap cermin di kamarnya dengan tatapan kosong, muka pasi. Agnes agak bingung juga. Ya, ngapain lu ngelamun? Tidak ada jawaban sepatah kata pun dari sosok tersebut. Akhirnya Agnes berlalu mengambil air ke dapur. Dia buka kulkas. Rasa agak ketinginan juga. Sejuknya suasana ataupun hawa dari kulkas ya. Dia ambil air yang dingin. Sembari jalan dia minum. Kan ambil botol. Diletakkanlah dekat kamarnya si botol dan gelas tersebut. Ya lu barangkali mau minum, ambil aja ya. Nia tidak ada sepatah kata pun menjawab dari apa yang dikatakan Agnes. Agnes mulai curiga pada saat itu.
Ini siapa? Kok diem aja dari tadi? Lu diem aja ya? Kenapa sih? Salah gue apa sama lu? Emang lu ngapain? Ada masalah apa ya? Jelasin dong ke gue. Gue kan sahabat lu. Nia pun, si Mia tanpa menengok sama sekali yang dikiranya itu Nia, padahal sosok astral yang ada di dalam penunggu susuk si Agnes itu, yang mewujud menyerupai si Mia, sahabatnya dia. Akhirnya Agnes pun akan melanjutkan tidurnya. Namun tersentak juga rasa penasaran, kok ada apa. Si Mia ini ditanya kok nggak dari tadi nggak pernah jawab sepatah kata pun, dan tidak mau menatap. Begitu si Agnes teringat saat dia waktu mengambil selimut, si HP itu vibra dipakainya oleh dia itu bergetar tanpa disadari oleh Agnes karena Agnes ketiduran. Dihampirilah HP tersebut oleh Agnes, diambillah HP itu. Ada satu pesan yang belum terbaca. Dibukalah pesan singkat itu oleh Agnes. Nes, sorry sebelumnya, gue gak bisa nemenin lu malam ini. Gue mendadak disuruh pulang oleh saudara, karena keluarga gue ada yang sakit keras. Mulailah di situ bulu roma si Agnes ini mulai merinding. Ya Allah, ini siapa? Astagfirullahaladzim, Agnes sempat menyebut, dan saya pun sampai merinding. Dilihat juga, dia melihat kembali SMS dari si Mia, melihat sosok yang tadi di situ. Mia bukan. Si Mia menuliskan SMS, tapi sosok itu ada di sana. Mulailah Agnes ketakutan, tambah makin takut. Langsung Agnes menutupi dirinya dengan selimut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dibaca-baca sebisanya. Sampai rasa takut itu menghantui dirinya. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Terus dia menyebut kelelahan. Singkat cerita, waktu berlalu, siang pun tiba, hari berganti. Sempat ada tetangga kos-kosan ngetuk pintu kamarnya Agnes, tempat kos-kosannya. Rok 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 rok. Rok 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 rok. Assalamualaikum. Ketok lagi. Tok rok rok rok. Assalamualaikum. Baru disitulah Agnes terbangun dengan adanya suara ketukan dan orang memberi salam kepada Agnes. Dia melihat sekelilingnya tidak ada satupun sosok yang tadi berdiri ataupun duduk di situ. Agnes langsung berlari, segera mungkin membuka pintu. Ternyata tetangga kamar kos-kosan. Ada Pak Wi, namanya Dewi, kos-kosan sebelah daripada Agnes ini. Mau minta air, air hangat. Kebetulan gue ini gasnya habis. Lu punya air hangat gak? Ya belum masak. Lu masak sendiri aja dah kalau mau. Sorry nih, bukan nyuruh, karena gue gak ada tempat untuk nyimpen air panas. Ya udah kalau gitu, kebetulan gue mau nyiapin energen, kebiasaan gua, Nes. Oke, silakan aja, nggak apa-apa. Masak sendiri aja seperlunya. Akhirnya Dewi lari ke dapur, berangkat ke dapur, memasak nasi, memasak air ya, sorry, memasak air,
Singkat cerita air matang menyeduhnya sampai menawarkan kepada Agnes, "Nes, lu mau nggak energen pengganti sarapan? Ini kebiasaan gue kalau pagi atau siang sebelum makan nih, atau belum berangkat kampus, gue minum energen dulu, sereal ini." "Enggak, Wi, makasih, Wi." "Ya udah, gue makasih banget nih. Gue cabut dulu ya, karena ada sesuatu yang belum selesai nih, tugas dari kampus." "Ya udah, Wi." Saat itu Agnes kebingungan, pusing. Nia nggak ada dan nggak pulang karena dia pulang ke kampung halamannya. Ada saudaranya yang sakit, diminta oleh saudaranya suruh pulang. Ini bagaimana? Besok mungkin saya tidur, malam nanti ini tidur sendiri lagi. Si Mia kapan pulangnya? Nggak ngasih tahu berapa hari di sana. Akhirnya singkat cerita Agnes berangkat kuliah, dan seperti biasa pada saat istirahat jumpa sama Iksan, kekasihnya, menuturkan kepada Iksan rasa takut yang dirasakan oleh Agnes. Maka saat itulah Agnes meminta kepada Iksan agar selalu menemaninya. Setiap Iksan menemaninya Agnes, hal itu pun terulang kembali. Selalu terulang teror-teror yang dirasakan oleh Agnes. Setiap melakukan seperti itu lagi perjinahan, Agnes selalu sesudah itu diteror lagi. Semakin kuat rasa takut yang ada dalam diri Agnes, sehingga ingin sekali Agnes tuh menceritakan dan mengadu kepada guru spiritualnya, yaitu Kyai Soleh. Kapan ada waktunya? Si Nia nih belum pulang lagi, gua sendirian lagi di malam nih. Aduh, kacau ini. Akhirnya saat itu perbuatan telah berlalu dilakukan oleh dia, dan waktu berlalu pun si Iksan meminta ke Agnes pamitan ingin meninggalkan karena malam sudah berlalu. Tidak enak ini rasanya. Kalau sempat saya nginap, apa kata dunia ataupun kata tetangga-tangga, kita belum merit, kamu udah saya nginep di sini. Kalau sekedar main sih mungkin gak ada rasa curiga atau gimana-gimana. Ya wajar-wajar aja, walaupun memang boleh dikatakan mereka gak tahu apa yang kita lakukan. Iya sih Beb, kalau seperti itu sih Beb. Oke lah, cuman saya takut Beb. Ya udah, ntar gue telepon lah, vikol-vikolan lah sepulang gue ke rumah ya, untuk menemani lu supaya lu jangan takut. Ya udah Beb, hati-hati Beb. Seperti biasanya saat istilahnya Iksan mau meninggalkan si Agnes, Agnes mencium si Iksan. Begitupun sebaliknya, si Iksan mencium Agnes. Akhirnya singkat cerita Iksan sudah berada di rumah, dan rasa takut yang ada dalam diri Agnes selalu terbawa. Pada saat itu mulai rasa takut, munculnya sesuatu keganjilan yang dirasakan oleh Agnes saat Agnes ada di kamar. Ada suara yang mengetuk-ketuk pintu kamarnya dia. Apa pikir Mia datang? Tapi kok kenapa ngetuk pintu? Suatu yang mustahil, pikirnya Agnes. Akhirnya dibukakanlah pintu kamar itu. Masuk Mia. Udah masuk aja. Nggak ada satu jawaban. Dibuka pintu tersebut, dilihat tidak ada siapa-siapa. Mulai saat itu pun Agnes merasa takut bertambah banyak, menjadi-jadi.
Saat itu pun Agnes tanpa disadari ada satu suara dari pintu depan, seakan-akan pintu itu mau dibuka oleh seseorang. Sampai handle pintu pun bergerak, keketek. Agnes melihatnya, pintu itu bergerak. Pikir dia ada si Mia yang datang. Dia agak ketakutan, menunggu pintu itu terbuka. Tapi yang anehnya, pintu itu tidak dibuka. Ada rasa takut dan penasaran, akhirnya Agnes memberanikan diri membuka pintu itu. Ternyata setelah dibuka tidak ada siapa-siapa. Semakin takutlah si Agnes. Dia bingung, tidur sendirian, ketakutan. Ini gimana? Sedangkan Iksan janjinya sudah datang pasti akan nelpon. Akhirnya dengan rasa takut itu Agnes memberanikan diri untuk meminta menemani agar malam ini bisa ditemani oleh kekasihnya, namun lewat video call. Yang dilakukan video callan, menceritakan semuanya, apa yang dialami oleh Agnes, teror-teror yang dialaminya dalam kos-kosan ini. Karena Iksan pun ngerasa ingin menghibur agar kekasihnya ini jangan sampai takut. Bagaimanapun caranya, pada saat itu tanpa disengaja, karena waktu Agnes ingin mengambil air untuk minum, karena saking ausnya ngobrol terlalu lama, si kamera HP ini tak terarah. Saat itu tanpa sengaja mengarahnya ke langit-langit. Pada saat ke langit-langit itulah si Iksan melihat sosok perempuan yang berambut panjang, yang tergerai, menempel di atas langit-langit plafon itu. Iksan terkejut, astagfirullahaladzim. Ketakutan pun Iksan, hanya karena untuk menutupi rasa takutnya Iksan, karena ingin menghibur kekasihnya yang rasa takut. Masa ia mau dia bercerita? Masa dia mau teriak? Nggak mungkin dilakukannya. Sempat akhirnya untuk mengalihkan pembicaraan itu, Iksan menanyakan kepada Agnes agar kameranya cepat diterima sama Agnes, si HP ini, agar bisa bervikolan kembali. Si kameranya bisa mengarahkan ke wajahnya Agnes, jangan sampai melihat terus ke sosok yang terlihat oleh kamera di langit-langit ini. Beb, Mia kapan pulangnya, Beb? Mia lagi apa ya, Beb? Akhirnya dengan cepat juga si Agnes mengarahkan HP-nya ke wajahnya dia. Gak tahu, Beb, kayaknya ini entah berapa hari belum ada kabar. Tanyain, Beb, kapan dia pulang. Udah sih, sempat balas SMS, cuman belum dijawab juga. Malah itu gue bingung, takut banget, Beb. Sayang, Beb ya. Iya. Rasa penasaran apa yang ada dan dialami oleh Agnes ini. Apakah ini larangan-larangan yang dia lakukan oleh dia? Teror dari situ, dari susuk itu. Ingin rasanya menanyakan kepada guru spiritualnya si Agnes di kampung halamannya. Terus kebingungan. Akhirnya berjalannya waktu, Agnes memberanikan diri saat itu, singkat cerita nih, pulang ke kampung halamannya, yaitu di Sumedang, dan langsung menemui guru spiritualnya untuk menceritakan semua apa yang telah dilakukan dan dialami oleh Agnes. Sampai guru spiritual pun kaget. Astagfirullahaladzim, Nes. Maneh teh kumaha geulis? Apa kan terus merenya ho?
entong dilanggar kunaon bisa kalanggar. Itu ki punten pisan kalepatan abi nyantos hari kitu mah cobi ayeuna kieu enggal-enggal tobat, enggal-enggal ngindaran ngahilangkeun perbuatan larangan-larangan eta. Makana didinya anjeun kateror ku makhluk nu aya di lebet susuk eta, da anjeun ngalanggar. Tas kimaha ki nyantos sakedap dileresan deui. Akhirnya guru spiritualnya Agnes membuat sesuatu kepada apa yang dilakukannya untuk memberikan solusi pada Agnes dan untuk melakukan sesuatu hal agar Agnes tidak diteror kembali oleh susuk itu. Akhirnya alhamdulillah rasa takut yang dihantui oleh Agnes setelah diberi masukan-masukan kembali dan dikuatkan kembali oleh guru spiritualnya, Agnes percaya diri tumbuh kembali. Dan Agnes pun sengaja tidak mau dekat dengan Iksan, bahaya. Sampai-sampai waktu itu karena kegiatan-kegiatan Mia selalu banyak kegiatan di kampusnya ya, diantarlah si Agnes ini oleh Iksan seperti biasanya. Saat itu perubahan yang dialami Agnes sempat membuat pertanyaan daripada Iksan. Tidak seperti biasanya, setiap dicumbu rayu seperti apa dia mau. Ini kok selalu menolak dan menolak, sampai dia menampar si Iksan. Aneh nih. Akhirnya Iksan agak marah juga. Sebenarnya ada apa sayang? Kok kamu teganya menampar saya? Bukankah saya kekasih kamu? Benar kamu kekasih saya, tapi tolong jangan lakukan lagi. Saya takut saya diteror terus karena saya melanggar. Jujur saya sekarang buka sama kamu, saya itu pakai susuk, sehingga setiap saya melakukan larangan ataupun yang dilarang dari pandangan susuk ini, saya selalu diteror oleh makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk yang ada dalam susuk. Jadi mohon kamu bisa mengerti. Kamu mau menerima saya selaku kekasih, syukur-syukur saya jadikan istri kamu. Segera mungkin saya siap, baru saya mau melakukan hubungan kembali layaknya suami istri. Saya ingin kamu bertanggung jawab selaku laki-laki yang telah merawani saya dan menghabiskan dan menghancurkan mahkota saya. Bukankah kita bareng-bareng Beb menikmatinya Beb, suka sama suka? Betul. Tapi mana tanggung jawab kamu apabila saya hamil? Perdebatan agak memanas. Akhirnya datanglah Mia dan keributan itu mereda dan Iksan pun berjanji ingin menyunting si Agnes, tapi tidak langsung menikah. Penjajakannya itu melamar dulu. Waktu itu singkat cerita, si Iksan mengajak Agnes ke orang tuanya, yaitu pulang ke Sumedang, dan dimintalah si Agnes ini oleh si Iksan di hadapan kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun menyetujui. Cep, maaf, yang namanya tentang rumah tangga itu tergantung anaknya, tergantung si Agnesnya nerima dan tidaknya. Karena yang mau menjalani hidup rumah tangga itu Agnes, bukan saya. Saya sih hanya memberikan apa yang terbaik untuk anak saya karena selaku orang tua. Ya kalau memang niatannya kamu baik, ya sudah, kapan rencananya kedua orang tua kamu datang kemari untuk saling lebih dekat lagi. Terus bentar lagi mungkin akan jadi besanan.
Ya udah, akhirnya menjanjikan minggu depan. Singkat cerita, minggu depan pun datang kedua orang tuanya si Iksan bersama Iksan dan memberikan sebuah cincin ikatan pertunangan antara Agnes sama si Iksan. Saat itu pun belum sah layaknya suami istri, karena ini belum nikah. Setelah pertunangan itu, Agnes masih tetap tidak mau melakukan hubungan intim dengan Iksan karena belum sah suami istri. Mengingat apa yang telah dilakukannya, dia betul-betul ingin tobat. Betul tobat. Saya mau melakukan kayak gini, asal kamu menikahi saya dulu, baru saya melakukan setelah nikah. Baru resmi, inilah hak kamu yang halal. Perdebatan dimulai kembali. Bukankah kamu udah sebagian milik saya, Beb? Kita kan udah tunangan. Betul, tapi kita belum sah selaku suami istri. Tunangan bisa aja. Akhirnya karena niatan baik Iksan, ya sudah, kalau begitu nunggu kita sampai lulus, baru saya menikahi kamu. Akhirnya singkat cerita, berjalannya waktu dan Iksan pun merasa apa yang diharapkan dia betul-betul ingin diwujudkan, menikahi Agnes. Dan Agnes pun tetap dengan pendiriannya, tidak mau mengotori dirinya di luar daripada pernikahan. Akhirnya dengan kesepakatan yang ada, si Iksan memberikan solusi kepada Agnes agar Agnes jangan memasang susuk. Akhirnya Agnes menerimanya dan merespon. Iksan pun dengan Agnes berangkat ke guru spiritualnya Agnes untuk mencabut susuk tersebut dan pengaruhnya dibuang. Jangan sampai ada pengaruh apa-apa. Hanya diberilah oleh guru spiritualnya Agnes, yaitu suatu amalan-amalan yang untuk menguatkan hubungan antara kedua belah pihak dan selalu memandang dan berpegang teguh pada norma-norma agama. Sehingga cerita berlalu, akhirnya mereka pada lulus. Perjalanan pun udah pada mulus semua dan berlangsunglah pernikahan. Disitulah akhirnya mereka membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Agnes merubah dirinya dengan pertobatan benar-benar yang tobat. Begitupun Iksan melakukan pertobatannya. Sama-sama akhirnya sampai menjalin rumah tangga yang harmonis. Sampai disitulah cerita dari subscriber yang telah dikirimkan pada saya untuk Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Saya terima kasih sekali atas kiriman dari ceritanya untuk ditampilkan. Alhamdulillah saya bisa membawakannya, cerita dari subscriber yang meminta untuk dibawakan. Barangkali Sobat Melihat Malam memiliki cerita-cerita ataupun ingin dibawakan oleh saya, silakan aja kirim. Insya Allah saya akan tampilkan. Mudah-mudahan bisa seperti yang kalian harapkan. Dan pesan kesan terjadi di dalam ini, saya berharap pada kalian semua remaja-remaja maupun siapa sajalah ya, mohon dan mohon, perbuatan jinah ini perbuatan yang dilarang oleh agama dan akan merugikan si perempuan. Jadi mohon sekali, khususnya pada kaum hawa, jagalah mahkota kalian, jagalah harga diri kalian. Jangan mudah terombang-ambing, terbawa nafsu dan bujukan-bujukan yang ada dalam emosi. Karena belum tentu emosi ini emosi yang benar. Namanya nafsu itu perbuatan yang tidak baik. Berbanyaklah salawat, berbanyaklah istighfar agar kalian tuh terhempas daripada bujuk rayu
yang akan menyesatkan dan merugikan. Itulah singkat cerita saya telah membawakannya, dan saya terima kasih sekali pada subscriber selaku pejuang video ini. Dan bagi yang baru bergabung, saya harap like dan komennya serta pencet tombol loncengnya, subscribe ya, agar kalian tidak tertinggal dengan video-video baru dari kami, dari tim Melihat Malam. Saya akhiri perjumpaan malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.